Ya ayyuhalladzina amanu ku angkusakum wa ahlikum naro. Hei orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, dirinya sendiri dan keluargamu dari api neraka. Api neraka penyebabnya apa, Bu? Karena pilihan kita. Nah, pilihan kita di dunia berbuat nupi narakaun. Nah, kan gitu, Bu ya. Itu pilihan. Jadi mau ke surga, mau ke neraka, manusia itu dibebaskan oleh Allah memilih. Ya, dibebaskan memilih. Hanya ketika dibebaskan, manusia ini diberikan peluangnya. Peluangnya itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Disediakan potensi batin oleh Allah untuk mampu memilih pinarakaun, fujur, atau pisurgaun, takwa. Itu dua-duanya dimasukkan ke dalam hati manusia. Semua manusia sama diberikan oleh Allah kesempatan untuk silahkan memilih mau fujur mau takwa. Nah, ketika dia punya kesempatan untuk memilih ke arah takwa, maka ada kecenderungan dia akan selalu mengikuti jalan Allah. Ridho terhadap ketentuan Allah. Ridho terhadap apa yang dijadikan tata tertib kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho dicontohi oleh contoh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang selalu kita tekankan ke dalam kalbu kita. Raditu billahi robba. Aku ridho, ya Allah, Tuhanku adalah Allah. Wabil islami dina. Aku ridho Islam agama kami, agama diri sendiri. Bagaimana orang yang ridho beragama Islam? Ridho diatur dengan tata cara agama Islam. Tata cara agama Islam, aturan mainnya lengkap diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai syifa warahmah, yaitu Al-Quran. Jadi kita itu ketika hidup di dunia dan ridho bahwa Allah Tuhan kita, ridho agama kita Islam, maka Al-Quran menjadi rujukan, Al-Quran menjadi pedoman, Al-Quran menjadi tata cara kehidupan, Al-Quran menjadi jalan hidup, Al-Quran menjadi metodologi kita dalam hidup. Praktek-praktek kehidupan didasari pada Al-Quran. Bagaimana kita bisa mempraktekkan Al-Quran sedangkan maca Quran oge can bener kan punya? Maka Allah menurunkan contoh teladannya, prakteknya seperti apa dari Al-Quran. Maka prakteknya itu berupa jelmaan makhluk namanya Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan rahmatan lil alamin, teladan bagi semua manusia. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Diberikan contoh teladannya oleh Allah. Bagaimana menteladani Rasulullah? Maka ikuti para orang-orang yang mendapat berita tentang Rasulullah. Berita tentang Rasulullah disebutnya hadis. Yang punya berita itu hadis, Bu. Dalam hadis riwayat itu berita kan gitu ya. Beja cenah Rasulullah upami tuang nganggo panangan anu katuhu. Terus disebutkan sampai cara-carana bagaimana. Lambaina kumaha, sikap anjeuna kumaha, terus tangannya kumaha, kemudian makannya dikumahakeun, lamun jeung batur makannya kumaha, kan gitu ya. Tidak sembarangan yang namanya makan itu, Bu. Masya Allah, mudah-mudahan kita atuh tina makan, Bu menang nilai ibadah atunya, Bu. Bismillah heula. Ayo menang geus bareng kakara. Oh, alhamdulillah. Kakara we lamun geus alhamdulillah. Uluh encan bismillah. Nah, encan bismillah atau kalewat bismillah wae, ya. Ingat, Bu, Bapak Ibu nu geus pararikun kieu ente gitu. Biasa poho bismillah nanti, geus dua huap kakara. Uluh can bismillah, can Allahumma barik lana. Tapi insya Allah lah menugas boga incu, ya biasa mah tara poho. Sabab begitu rek
Incu mau makan, doa dulu, padahal nini nau gitara, ya, gitu Bu ya. Asli itu teh Bu, saya masuk sering menyaksikan. Alika anak nama Kak Incu, belum Bismillah, Bismillah dulu, Bismillah, Bismillah, kakara, padahal indung lagi nini nancan kita tadi. Ya, nah, kemudian cara memasukkan makannya, cara mengunyah. Rasulullah tuh ngasih contoh. Nah, ibu mah bapak kan percaya kena ke dokter urusan cara mengunyah tuh. Ibu kedah 21 kali supaya hancur sareng Kanjeng Nabi lamun can hancur tong ditelan itu kira-kira Bu. Kecuali mungkin siki kadu lah Bu ya. Kemarin hancur. Ya. Ya. Jadi silahkan. Nah ini ternyata sekarang ditemukan juga ilmuwan yang menyebutkan katanya kalau Rasulullah itu kalau makan anggur itu tidak pernah dibuang bijinya seperti ibu-ibu negara ninggalin gitu makan anggur simpen pakai tisu dulu ninggalin lagi bu di sana tuh di sisi anggur nyambunya gitu nah isi kadong-dong mah ulah bu masih ki anggur jadi ternyata Rasulullah itu kalau makan anggur tuh bersama bijinya kewet. Oh, kumaha kapan ditanam nanam anggur mah teu kudu make sikina, make setekna dicangkok gitu punya. Osok begitu nya osok kan gitu sungguh ge osok ningali pula mun keur dionangan ningali teh sakalian neangan nu gareulis Bu sugan we aya calon kayak nyebutnya dicalonkeun ka Pun Bojo. Gitu. Tuh di undangan itu aya nu geulis. Tapi nepi ka ayeuna can menang Bu. Can menang ya. Nah, jadi ketika makan anggur itu makan dengan bijinya dituruk-turuk cek orang mempunyai kerak dengan bijinya itu teh bagus untuk kesehatan jantung menurut ahlinya ya ahlinya yang dulu pernah di rumah saya selama beberapa hari ada di sini ya beliau sekarang jadi YouTuber luar biasa ya nah kemudian apa yang juga ini mukjizat juga bagi kita ya namanya tomat ya Pak Teguh Pak Tatang Pak Dede kemana tuh kalau seandainya kita ya, laki-laki yang punya penyakit atau uh, mulai ada gejala prostat, prostat kenapa Bu? Kalau kencing rada susah, ya. Kemudian kalau oleh istri dilecehkan, gitunya, geus paeh gitu punya. Itu ternyata biji tomatnya, Bu Adang, wartesan ke Adangnya, Pak Dede ge wartesan. Biji tomat itu luar biasa untuk mencegah atau menyembuhkan penyakit laki-laki terutama ya yang namanya prostat. Ya. Dimahakeun biji tomat. Biji tomat Bapak Ibu kalau makan tomat biasanya bijinya sok ditruk-truk tara langsung ditelan. Nah, langsungnya. Nah, untuk ibu-ibu untuk perempuan memang harusnya begitu, beda ya. Jadi untuk perempuan kalau biji tomat itu memang langsung di telan nggak apa-apa gitu ya. Tapi untuk laki-laki boleh juga seperti itu. Tapi kalau untuk mengobati yang namanya prostat itu di si bijinya itu di sampai pecah-pecah, dihaluskan. Ya, itu makanya katanya menurut beliau itu kalau seandainya laki-laki makan tomat itu harus dicelup dulu ke dalam air panas. Kalau ibu-ibu langsung mentah nggak apa-apa. Itu jadi beda, masya Allah ya. Jadi kepada suami-suami yang di rumahnya bapaknya udah nggak hidup lagi, ya silahkan pakai biji tomat. Kumaha ibunya dia karena tomat cangkang nama ke ibu tomatnya eta bijina dikeluarkan karena pisin atau karena apa terus digaringkan ini kasih bapak disuguhkan tah bapak tuang tomat karena bapak sehat walafiat jag-jag deui gitunya bisa ulin deui jeung indungna gitunya jadi Bapak Ibu jangan sampai ada abdi mah geus kolot enggak Bu jadi jangan sampai seperti itu karena rupanya nu nyeleweng nu kawin deui nu nyararandung lolobana mah geus karolot lain budak ngora ya dan Bu ya Pak Tatang pelajaran bagus nih kenapa ternyata cara makan Rasulullah SAW terutama tadi caranya untuk makan anggur beliau itu kalau makan anggur nggak pernah dibuang bijinya tapi kalau makan kurma beliau selalu dibuang bijinya dimakan sama visi wes Pak Tatang teh nyobaan nasi kurma dibuang sama bijinya ini pernah ada sebuah cerita Rasulullah bersama para sahabat dan juga di situ ayat Sayyidina Ali. Ya, Sayyidina Ali itu siapa, Bu? Menantu sekaligus saudara sepupunya beliau. Jadi menantu sekaligus saudara sepupu. Menantu karena menikah dengan
Siti Fatimah, saudara sepupu karena beliau itu anak dari pamannya. Ya, jadi anak dari paman. Jadi Fatimah kepada Sayyidina Ali itu manggilnya Mamang, tapi Mamang jauh, lain Mamang langsung gitu ya. Jadi menang nikah, menang. Jadi ayeuna lamun aya putrana teh ela nikah ujung sahadeunya punya ujung Asepnya diperhatikan banyak yang Incuna Asep Incuna Asep itu menang jadi saudara sepupu. Nah, Incu putra sepupuan. Nah, berikutnya adalah yang harus kita paham cara-cara Rasulullah SAW itu dikumpulkan dalam bentuk berita-berita, dalam bentuk hadis. Dan itulah yang selalu kita yakinkan, laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Contoh teladan dari Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu mumpung sudah tua, mumpung masih hidup, mumpung sudah tua dan kita masih hidup, yuk kita sedikit demi sedikit mempraktekkan apa yang diajarkan Rasulullah dan dicontohkan Rasulullah. Karena tadi beragama Islam, mengaku Allah Tuhan kita, Nabi Muhammad Rasul kita, itu harus dibuktikan dalam perbuatan. Mengaku Allah sebagai Tuhan kita, kita harus cinta kepada kata-kata Allah. Kata-kata Allah itulah yang namanya Al-Quran. Dan Al-Quran itu adalah pedoman hidup manusia. Bagaimana cara manusia mempraktekannya? Dilaksanakan oleh contoh yang sudah pasti benarnya, sudah pasti tidak akan salahnya, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah yang menjadi contoh bagi kita. Sampai ditegaskan dalam Al-Quran, Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin tahu siapa yang mengamalkan ajaran Islam sampai nikmat, melaksanakan seluruh ajaran Islam sampai nikmat, itulah Rasulullah. Nu ayeuna aya mah can kubu. Rasulullah menikmat, gaduh istri 11 ge nikmat, Bu. Tara pernah mengeluh. Ya. Ibu, suami ibu, kakara boga istri hiji, geus mumbar ka itu ka dieu. Aduh, pamajikan abdi mah. Gitu ya. Asa gitu, Bu. Ulahnya. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan juga? Kebiasaan-kebiasaan Rasulullah kita lakukan. Ini di hari Jumat ya. Ibu-ibu terutama perhatikan suaminya. Karena tadi perintahnya angkusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu. Jadi ibu-ibu kan jaga diri sendiri dan keluargamu termasuk suamimu. Dari apa? Dari api neraka. Karena bisa jadi, naudzubillah, orang yang sekarang menghadapi hari Jumat justru masuk neraka gara-gara hari Jumat. Bukan gara-gara hari Jumat, artinya Jumatnya yang tidak berkah, tapi manusianya yang tidak menghargai hari Jumat. Bayangkan Bapak Ibu kalau 3 kali sengaja tidak Jumatan dan dia nggak ada alasan, itu termasuk golongan orang yang kafirun. Ya, naudzubillah. Kalau seandainya 3 kali berturut-turut laki-laki tidak sholat Jumat. Nah, tapi mualah suami ibu mahnya, suami ibu-ibu Nur Aidi dia mah moal teh salat Jumat. Ngan eta pelebah Jumatanana datang geus khotib naik mimbar, balikna memeh assalamualaikum soalna ngejar Jumat berkah. Kan riweuh atuh Bu. Teu jadi menang salat Jumat. Terus initna lah kaleke can mani, teu make baju nupang alusna, teu make parfum, Kemudian manehna teu nyosok huntu heula, tapi pas masuk Jumatan teh ngawacang bari sare eta teh ngosok huntu heula meme Jumatan Bu. Dalam menunggu gosok gigi meme Jumatan mah pasti cenghar Bu, pasti cager nya. Atawa di mana pasea jeung ibu-ibu. Ini ka jumahna teh sabab geus pasea. Jadi we gitu. Nah, apa apa kan kuring ge sok jadi khotib, sok ningali. Gitunya atawa sok ningalikeun Jumatan loba nu tarung. Malah Jumat kamari main tarik pisan Bu. Khotib itu tarik, itu anu kerek. Ai di dieu teh si eta. Sana salah ki badan sana. Jadi jangan sampai kita itu termasuk golongan orang yang
mendapatkan kesempatan untuk menjadi orang beriman, orang Islam, tapi tidak mampu menjaga diri dan keluar dari api neraka. Termasuk menjaga dari barang-barang yang dimakan menjadi barang yang haram untuk dimakan. Moal Bapak Ibu mah moal dahar daging babi, moal dahar daging tikus, moal dak kakaran canawan geus daging babi, tapi lamun nganyuk bari jeung di bungaan eta teh haram Bu, jangan lupa. Komo nu nganyukeun nama rentenir, bang keliling, bang mok, nah gitu ya. Hati-hati itu teh. Atuh da cenah teu aya deui, mah mungkin teu aya deui. Da Allah mah geus menciptakan lengkap bagi yang mau berikhtiar. Nah, kemudian ketika kita dalam kehidupan ini pastikan kita memberikan keselamatan kepada minimal yang dekat-dekat dengan kita. Keselamatan dari apa? Dari sentuhan api neraka. Nah, gitu Bapak Ibu. Yuk, pagi hari ini kita buktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membiasakan berbahagia, istiqamah membaca Al-Qur'an. Jadi, baca Al-Qur'annya bukan asal-asalan tapi sambil bahagia. Gampang tuh, hese, Bu. Can naon-naon gerek diajak geus embung, geus ngalikeun begitu datang pasti eta deui nu diajak, pasti disalahkeun deui. Nah, kan gitu. Jadi yuk kita berbahagia. Mau bener mau enggak baca Quran, bahagiakan hati. Karena apa? Bagi orang yang bahagia, Allah akan tambahkan kebahagiaan. Bagi orang yang ingin membaca Al-Quran, meskipun terbata-bata atau salah-salah, gak apa-apa, baca. Nah, ieu mah geus mah teu bisa, teu maca pisan teuing atuh kena kumahanya. Nah, kemudian caranya kita berjamaah, sama-sama saling mendengarkan. Mudah-mudahan saya baca dengarkan oleh Bapak Ibu, jadi amal ibadah mendengarnya. Kalau ada yang benar ikuti, ada yang keliru luruskan. Itu yang keuntungan dari berjamaah. Ini jadi dari Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arcaman Kota Bandung. Alhamdulillah di pagi Jumat ini kita akan membaca surat Yasin. Ya, surat Yasin yang akan kita baca adalah 13 ayat terakhir dari mulai ayat ke-71. Ada ayat yang paling Bapak Ibu hafal, ya, paling Bapak Ibu hafal, yaitu yang mana Bu? Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Eta mah apal Bu, nu tadina pas dina eta mah tarik Bu, turja'un bari ditutupkeun. Padahal ulah maka ditutupkeun asup tingali heula. Kalem we Bu rek kalemana tuh ya. Eta teh kebiasaan urang. Lamun geus nepi kana turja'un langsung eta kitab Yasin dari taruku. Teu urang atuh cicing heula nya. Baik Bapak Ibu. Dari Saung Tahfidz Al-Quran yang tergabung lewat jalur internet di Cipamokolan ada hadir Kang Ahmad Widiadi bersama keluarga, di Bojong Soangkar Irwan Fikri bersama keluarga, di Tanjung Jaya Tasikmalaya hadir Kang Agus Jafar Sidik bersama keluarga dan ibu tercinta, kemudian di Kanoman Cirebon ada Teh Irin Apriani, di Kasepuhan Cirebon ada Ibu Hilda Martina, di Cidolog dan Sukaraja Tasikmalaya ada Teh Julian Ningsih, ya, dan Kang Indra Gunadi ini masih berusaha untuk masuk dari Radio Kilait FM. Pagi hari ini yuk kita bahagiakan diri. Kalau nggak ada orang lain yang membahagiakan, diri saja kita bahagiakan. Ya, dangdan Bu mun poe Jumat teh, mali sing bersih, sing alus, punya mun aya salaki, radenan heula salaki nepi ka bener-bener salaki teh karasa ayana salaki. Ieu mah aya salaki jeung salaki karasana kitu. Itu kenaon hirup punya harus Bu ya. Mohon tak biasa hirup abdi mah paum soalnya salakina geus teu hirup. Alhamdulillah. Gancang bejaanku tomat. Lamun hese ngagigilna geus ompong direnos heula ku ibu Bu si tomat teh sing nepi ka hancur. Terus engke dikucek-kucek asupkeun kana cai dileueut. Ganyian kopi. Sekali-sekali nyieun kopi tina ciki tomat. Alhamdulillah. Lamun ibuna loba nyieunna abdi bere. Ya, kenapa? Itu luar biasa. Ya, makanya saya paling senang menanam yang namanya tomat 2 bulan geus panen Bu. Nanam tomat mah padahal di luhur. Ya, komo lamun dina sawah atau dina galengan. Ya, baik yuk kita sama-sama baca, niatkan dalam kalbu kita membacanya adalah ibadah sambil kita berbahagia dan istiqomah berjamaah. Ingat Bapak Ibu, ibadah itu akan bernilai ibadah kalau hati kita
bahagia. Nah, ridho bahagia tuh Bu, ridho Allah Tuhan kita, ridho Islam agama kita, ridho Nabi Muhammad contoh kita, itu nama bahagia. Orang yang tidak ridho Allah Tuhannya, orang yang tidak ridho Islam agamanya, orang yang tidak ridho Nabi Muhammad sebagai contoh teladannya, maka tak akan bahagia sampai kapan. Ya. Itu ridho Bu. Nah, Ibu ridho punya suami yang sekarang? Nah, saya harus nanya, soalnya banyak yang curhat. Terido boga salaki nu ayeuna hayang ganti salaki. Tapi salakina betaheun kene boga ganti. Ya kan gitu lagi usumpunya tungtungna riweuh. Bukan hanya riweuh tapi ngariweuhkeun batu. Ya, naudzubillah. Makanya yuk nuker riweuh. Nuker riweuh rek neangan naon deui punya ya. Ini keur usum Bu nu riweuh. Di kamus saya ada banyak yang riweuh yang sampai sekarang belum selesai riweuhnya. Ada yang sudah selesai nanti aya nu balik deui boga anak deui Bu, aya nu selesai nanti tulus ka KUA cerai kan gitu mu, aya oge anu awet rajet nya rumah tangga jeung manehna kan gitu punya eta awet rajet punya. Baik, yuk kita sama-sama mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ketemu Bapak Ibu surat Yasin mulai ayat 71. Awalam yarau anna awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'ama fahum laha malikun. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين.
ضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم بلى هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون Inna arada say'an ayyakula lahu kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya, yang benarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah, dan yang salahnya, yang kelirunya, baik karena kesalahan keilmuan ataupun karena kesalahan kondisi masing-masing, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa terus-terusan belajar, meningkatkan kualitas bacaan kita, dan kita diampuni, diampuni dan dimudahkan untuk mendapatkan kesempatan belajar dalam berbagai kesempatan. Setelahnya kita membaca, kita juga ingin mendapatkan pemahaman yang benar, dan untuk pemahaman yang benar kita memanfaatkan alat bantu, yaitu berupa kitab tafsir Ibnu Katsir, yang mudah-mudahan dengan alat bantu ini mendapatkan pemahaman yang benar, sehingga dari pemahaman yang benar kita bisa mengamalkan secara benar, dan kita bisa menikmati amalan kita secara benar, untuk kemudian amalan yang nikmat itulah yang disebarluaskan kepada sesama kita, insya Allah. Mari kita mulai dari ayat ke-71, terjemah tafsir Ibnu Katsir dari surat Yasin. Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka,
yaitu sebagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri, lalu mereka menguasainya. Dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka, maka sebagiannya menjadi tunggangan mereka dan sebagiannya menjadi dimakan. Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman, maka mengapakah mereka tidak bersyukur? Nah, disinilah Bapak Ibu kita itu ditanya, apakah dengan adanya tunggangan berupa hewan-hewan ataupun makanan dari hewan-hewan atau dari ternak kita, apakah kita bersyukur atau tidak? Nah, ini pertanyaan. Berarti Allah tahu banyak sekali manusia yang tidak bersyukur. Yang tidak bersyukur banyak, berarti yang bersyukurnya saeutik, ya, gitu ya. Mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan. Berhala-berhala itu tidak dapat menolong mereka, padahal berhala-berhala itu menjadi tentara dan disiapkan untuk menjaga mereka. Maka janganlah ucapan mereka menyedihkanmu. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan. Jadi ini wanti-wanti kepada Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala, janganlah ucapan mereka menyedihkanmu. Jadi artinya kalau ada sekarang masih orang-orang yang berbuat seperti itu, memberikan persembahan binatang kepada nggak keruan, kepada genderuwo, kepada Nyai Roro, kepada Nyai Telu, kepada Nyai Empot, ya kan Nyai Roro berarti dua punya ting nu kidul ting nu kaler, ya itu berupa persembahan-persembahan, maka itu sebenarnya menyekutukan Allah. Tapi enggak, ini mah hanya adat umahsia, itunya gitu ya, lakum dinukum waliyadin. Tapi bagi orang yang beriman maka segera bertobat. Astagfirullahaladzim, karena naonan kikituan kan gitunya. Oh bisa cayugikeun masjid hayam hidung ayam bodasnya terkuring we mun ayam punya. Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setitik air mani, maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata. Aya nu manusia diciptakan tina saember air mani. Cuman dikeburkeun itunya teh heula waktu nyieun budak teh. Henteu nya hanya dari setetes air mani. Dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Jadi mereka itu malah menantang ketika disebut akan dibangkitkan lagi nanti di hari kiamat. Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya waktu pertama kali. Dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk, yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu dan yang hijau, maka tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu. Jadi Allah maha segala-galanya, menciptakan segala sesuatu dimungkinkan. Dan tidaklah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan kembali jasad-jasad mereka yang sudah hancur itu. Jadi mereka ditanya, kamu nggak percaya kira-kira gitu? Kalau bisa dihidupkan kembali, nah maka dijawab, benar, nanti akan dihidupkan kembali. Dia Allah berkuasa dan dialah Allah yang maha pencipta lagi maha mengetahui. Sesungguhnya perintahnya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, pun jadilah, maka jadilah ia. Maka maha suci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu dan kepada Allah lah kamu akan dikembalikan. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, baca Yasin itu tidak mesti harus bareng-bareng ketika di masjid atau di tahlilan. Bisa sambil nyetir mobil, sambil bawa motor baca Yasin. Bisa nggak Bu? Bisa, tapi kudu apal. Kalau nyetir
Yang motor pakai iya. Ya, udah apa? Kumaha supaya apal? Gampang Bu, tinggal setel we tip di mobil atau pakai USB atau pakai sekarang pakai berbagai jenis. Nah, silahkan sambil nyupir mobil, sambil bawa motor, taruh di daripada dangdutan ya, maca Yasin. Ya, pasti perapatan teh kadang menuju Yasin kadang tapi ulah tarik teuing tapi ulah kadenge kuno keur aya di lampu merah punya. Gitu Pak Ibu ya. Jadi alhamdulillah pagi hari ini kita sudah menyelesaikan ayat-ayat dari surah Yasin. Ingat surat Yasin adalah jantungnya Al-Qur'an. Artinya intisari dari berbagai informasi dalam Al-Qur'an dalam surat Yasin. Ada yang lebih intisari lagi namanya Al-Fatihah. Maksudnya inti itu bukan berarti ini diperas terus jadi itu bukan. Di Al-Fatihah itu mencakup dari mulai bismillah sampai dengan bagaimana manusia akan selamat nanti yang namanya mustaqim. Dari Al-Fatihah itu kemudian nanti akan ada intinya kalau kita mau mengamalkan yang paling pendek yaitu ayat kursi ya Bu ya. Ayat kursi kan apa Bu? Satu ayat saja itu. Tekaburu Yasin baca Al-Fatihah. Tekaburu Al-Fatihah baca ayat kursi. Itu makanya yang banyak yang salah kaprah. Mun kanu poek sok baca ayat kursi dianggap nate di dinya teh aya segala rupa. Ibu karena juri gue itu segala rupa punya poek. Jadi mun papa ngijeng nu poek, kudu nama pek maca Yasin. Disebut poek teh poekeun hatena. Lamun poekeun hatena